teman-teman, di dalam video saya sebelumnya, saya membagikan sebuah fenomena di mana setiap orang memiliki impian, harapan, atau cita-cita yang sebenarnya semuanya itu dapat diraih atau dicapai. Namun faktanya, ada beberapa orang yang tidak dapat mencapai impian, harapan, atau cita-citanya tersebut. Nah, apa yang salah? Atau pertanyaan yang lebih powerful adalah bagaimana sih cara mencapainya? Nah, langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap orang agar dapat mencapai impian, harapan, atau cita-citanya adalah membuat blueprint kesuksesan atau cetak biru kesuksesan. Ini sudah saya bagi secara detail di dalam video saya sebelumnya. Untuk linknya, teman-teman bisa lihat di deskripsi di dalam video ini ya, teman-teman. Nah, untuk membuat blueprint yang benar, langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah dengan memiliki pemikiran atau pikiran yang kondusif. Nah, pikiran yang kondusif adalah pikiran yang positif dan memiliki persepsi yang benar. Nah, bagaimana caranya kita memiliki persepsi yang benar atau memiliki pemikiran yang kondusif? Untuk detailnya nanti saya akan bagikan di dalam video ini dari awal sampai akhir. Oleh karena itu teman-teman, bagi teman-teman semuanya, tonton video ini dari awal sampai akhir karena nantinya saya akan membagikan kunci-kunci kesuksesan, bagaimana memiliki pemikiran yang kondusif sehingga kamu dapat mencapai impian, harapan, dan cita-citamu dari awal sampai akhir video ini. Nah, teman-teman, untuk video ini materinya saya ambil dari buku yang saya tulis yang berjudul 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Buku ini terbitan Gramedia. Bagi teman-teman yang ingin memesannya secara langsung dengan saya, silakan WA saja. Untuk nomor WA saya cantumkan di dalam deskripsi. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel saya ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga ketika saya membagikan video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kamu akan mendapatkan keuntungan dengan subscribe channel saya ini. Mengapa? Karena saya akan membagikan berbagai hal terkait leadership, motivasi, dan juga soft skill yang tentunya diperlukan di dalam bisnis, juga di dalam pekerjaan teman-teman yang akan mendukung kesuksesan teman-teman semuanya. Dan saya akan membagikannya 2 kali setiap minggunya secara rutin. Yuk, silakan subscribe dulu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, untuk dapat mencapai impian, harapan, dan cita-cita, kita harus membuat blueprint kesuksesan terlebih dahulu. Nah, untuk membuat blueprint kesuksesan yang benar, maka teman-teman harus memiliki pikiran yang kondusif, yaitu pikiran yang positif dan memiliki persepsi yang benar. Persepsi yang benar mengenai apa saja? Yang pertama mengenai diri sendiri, yang kedua mengenai kehidupan, dan yang ketiga mengenai pekerjaan, teman-teman. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki persepsi yang benar tentang diri sendiri, alias berpikir benar tentang diri sendiri. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa orang yang kehidupannya berhasil, yang mencapai kemaksimalan dalam dirinya dan ia dapat mencapai impian, harapan, atau cita-citanya karena mereka memiliki pikiran yang benar tentang diri mereka sendiri. Namun ada beberapa orang yang tidak dapat mencapai impian, harapan, atau cita-citanya karena mereka memiliki pikiran yang salah atau yang negatif tentang dirinya. Bahkan pikiran mereka itu melawan diri mereka sendiri. Nah, saya katakan melawan diri mereka sendiri karena mereka menganggap diri mereka secara negatif. Mereka menilai diri mereka sangat rendah, bahkan mungkin lebih rendah dari orang-orang lainnya, dan mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak berguna. Nah, ini artinya mereka tidak mempercayai diri mereka sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau seseorang itu tidak dapat mempercayai dirinya sendiri, maka akan sangat sulit untuk membuat orang lain itu dapat mempercayai diri mereka.
Oleh karena itu, ada ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang tidak yakin dengan dirinya tidak akan dapat meyakinkan orang lain. Nah, teman-teman, terkait ungkapan ini, saya ada sebuah cerita. Ini sebenarnya cerita nyata yang banyak terjadi di lapangan dan di dalam pekerjaan, teman-teman. Namun, nama yang saya sebut ini adalah nama samaran. Sebut saja seorang pemuda ini namanya Belly. Nah, teman-teman, Belly ini adalah seorang pemuda, ia seorang salesman elektronik. Ia memiliki pemikiran bahwa ia selalu tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai seorang salesman. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang ada di dalam pikirannya itu mewujud dalam kehidupannya. Dan itu mempengaruhi bagaimana cara dia bekerja, mempengaruhi pekerjaannya, teman-teman. Nah, ketika atasannya mengingatkannya untuk melakukan follow up terhadap customer, ia selalu merasa enggan. Mengapa? Karena itu tadi, ia berpikir bahwa ia tidak mampu melakukan follow up dan closing. Ia menganggap bahwa semua customer itu terlalu sulit untuk di follow up. Sehingga setiap kali ia menelpon customer dan melakukan follow up, ada keraguan di dalam dirinya. Nah, keraguan ini menyebabkannya menjadi tidak percaya diri, dan oleh karena itu rasa tidak percaya diri ini mempengaruhi bagaimana caranya berkomunikasi dengan customer. Dan ingat, teman-teman, bagaimana cara kita berkomunikasi itu mencerminkan apa yang di dalam diri kita. Belly tidak percaya diri sehingga dia mencerminkan rasa tidak percaya diri. Dan akhirnya bisa ditebak, teman-teman, tidak ada seorang customer pun yang dapat dekat dengan dia dan ia sulit untuk melakukan closing. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya adalah kira-kira yang pertama, apakah pekerjaan Belly itu sangat sulit dan mustahil untuk dilakukan? Lalu yang kedua, apakah customer itu adalah customer yang sulit? Lalu pertanyaan yang ketiga, sebenarnya apa sih yang salah dengan pengalaman Belly, teman-teman? Mengapa ini terjadi? Nah, teman-teman, benar. Dari contoh ini kita dapat tahu bahwa persoalan Belly adalah bahwa ia menilai dirinya itu dengan sangat rendah. Ya, yang Belly seharusnya berfokus untuk meningkatkan teknik komunikasinya dan meningkatkan teknik melakukan closing dengan cara mengikuti pelatihan dan belajar. Namun Belly justru berfokus pada kelemahannya. Belly justru berfokus pada pemikiran bahwa dia tidak mampu melakukan ini, melakukan itu. Ya, singkat cerita, Belly itu telah salah di dalam menilai dirinya. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita terus-menerus salah di dalam menilai diri kita, dan ketika kita itu terus-menerus berpikir bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, maka lama-kelamaan otak kita akan menangkap sinyal itu. Dan akhirnya apa? Menyebabkan bahasa nonverbal kita maupun bahasa verbal kita. Bahasa nonverbal itu seperti intonasi kita, artikulasi kita, lalu termasuk mimik wajah kita, termasuk body language kita, akan mencerminkan ketidakpercayaan diri itu, sehingga orang lain dapat menangkapnya dengan baik. Nah, ini ada sebuah penelitian dari Profesor Albert Mehrabian. Beliau ini meneliti mengenai kredibilitas manusia saat berkomunikasi. Hasilnya sangat mencengangkan, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Manusia itu dinilai kredibel setidaknya dari 3 V. V yang pertama itu secara verbal. Ya, verbal itu kata-kata atau kalimat yang dia ucapkan atau dia pakai itu mempengaruhi hanya 7%. Lalu yang kedua adalah voice atau suara. Ini termasuk intonasi, artikulasi, dan kecepatan berbicara. Ini mempengaruhi besar, teman-teman, 38%. Dan V yang ketiga adalah visual, yaitu apa yang terlihat, termasuk mimik muka, body language, dan lain-lain sebagainya. Ini paling besar, teman-teman, mempengaruhi sebesar 55%. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan di sini? Yang kita dapatkan di sini bahwa apa yang nampak di luar atau apa yang terdengar dari kita itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Coba bayangkan kalau teman-teman memiliki rasa tidak percaya diri
Karena teman-teman telah menilai diri teman-teman dengan tidak berharga, tidak mampu, tidak pintar, tidak bisa, maka itu akan tercermin dari cara teman-teman berbicara. Maka teman bicara teman-teman atau customer akan menangkap nih, teman-teman sedang percaya diri atau tidak, teman-teman sedang jujur atau tidak, teman-teman sedang penuh antusiasme atau tidak, itu terpancar keluar teman-teman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, keberhasilan atau kesuksesan teman-teman dimulai dari pikiran teman-teman. Bagaimana teman-teman memandang diri teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah dengan cara teman-teman berpikir secara benar terhadap diri teman-teman sendiri. Ya. Nah, ada 4 buah pernyataan yang menyatakan bahwa kamu itu pribadi yang unggul dan berpotensi. Ini harus teman-teman ingat baik-baik. Yang pertama, ini saya lihat dari buku saya, Namka Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Saya bahas dari sini ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah bahwa Tuhan itu menciptakan kamu dan saya dengan suatu tujuan. Jadi keberadaan teman-teman itu bukanlah suatu kebetulan. Tuhan menciptakan kamu dan saya dengan penuh pertimbangan dan dengan tujuan yang mulia. Yaitu apa? Untuk memuliakan Dia dan untuk menjadi bermanfaat bagi dunia dan sekitarnya. Nah, untuk dapat mencapai tujuan itu, maka Tuhan memberikan kepada kamu dan saya pikiran, perasaan, bakat, keterampilan, dan lain-lain sebagainya. Nah, tugas kita lah untuk menggali atau menemukan potensi yang ada dalam diri kita gitu. Ya, potensi itu yaitu tadi yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Tugas teman-teman dan saya adalah untuk menemukan potensi yang ada dalam diri kita, untuk menggali potensi atau bakat atau keterampilan yang Tuhan berikan di dalam diri kita, teman-teman. Ya, hanya dengan cara demikian maka kita akan dapat memenuhi tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, teman-teman, kesadaran bahwa kita itu diciptakan dengan suatu tujuan yang mulia akan membuat kita itu menjadi pribadi yang penuh makna, menjalani hidup dengan penuh makna, lalu dengan penuh antusiasme, teman-teman. Ya, nah yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau teman-teman dan saya tidak berupaya menggali potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, maka kita akan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, saya ada sebuah cerita nih teman-teman. Ini kisah nyata yang saya alami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya sehingga ketika saya membagikan video-video terbaru, teman-teman akan dapat mengetahuinya. Dan ingat teman-teman akan dapat banyak keuntungan dengan subscribe channel ini karena saya akan membagikan berbagai hal tentang leadership, soft skill, dan lain sebagainya yang teman-teman butuhkan di dalam kesuksesan, di dalam karir dan kehidupan teman-teman 2 kali selama seminggu secara rutin, minimal 2 kali. Kadang-kadang saya bisa lebih. Itu ya teman-teman, senang sekali bertemu dengan teman-teman. Saya doakan teman-teman semuanya sehat, sukses, bahagia. Salam sehat, bahagia bersama saya, Heri Santoso.